Guys, recording bisa dimulai kapan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kedung Tuban, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kedung Tuban. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa menjalankan aktivitas dengan bahagia. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya dari dunia hingga akhirat nanti. Amin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini dalam aksi nyata modul 1.4 diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah untuk JPP angkatan 11. Yang pertama ucapan terima kasih dari saya pribadi yang luar biasa, panjenengan sudah meluangkan waktu dan tenaganya meskipun sudah capek ngajar dari tadi pagi sampai siang hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dan kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang kedua, saya ucapkan mohon maaf atas tempat maupun sesuatu yang saya belum bisa memberikan kepada panjenengan. Dimaafkan nggih Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya selaku CGP angkatan 11 Kabupaten Blora akan membagikan atau diseminasi tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, kalau saya pribadi panjenengan sudah kenal semua, bahkan sampai bosan. Ini yang kemarin sudah sempat kenalan. Saya punya pengajar praktik Ibu Tutur Lanjani dari Cepu, kemudian saya punya fasilitator Ibu Sudarsi dari Solo Karanganyar. Selanjutnya, apa sih arti mengisi kemerdekaan? Pemenuhan kemerdekaan menyangkut kebebasan yang diperoleh secara konstruktif dan bermakna untuk kemajuan bangsa, berbagai upaya dilakukan untuk mempererat persatuan, memajukan pendidikan, mengembangkan perekonomian dan melestarikan kebudayaan. Merayakan kemerdekaan bukan sekedar merayakan kemerdekaan, namun juga tanggung jawab untuk berkontribusi membangun negara, menjaga keutuhan bangsa dan mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus. Dan guru di sini merupakan aktor yang utama di dalam dunia pendidikan. Jadi kita mengisi kemerdekaan dengan mencetak atau menciptakan atau menuntun murid-murid kita untuk menjadi generasi yang mempunyai nilai-nilai luhur budaya. Next, Ibu. Oke, baik, sebagai pembukaan, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu guru dapat memahami konsep inti dari budaya positif. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu guru nantinya dapat mengimplementasikan budaya positif di dalam pembelajaran. Yang ketiga, memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu dari sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang keempat, mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, selanjutnya kita pendidikan itu mengacunya semuanya dari beliau yaitu Ki Hajar Dewantara. Ini salah satu petikan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan. Nanti nek panjenengan bergabung dalam JGP, panjenengan akan akrab sekali dengan beliau Ki Hajar Dewantara. Meskipun kita tidak bertatap langsung, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai anggota manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kata menuntun, baik, kata menuntun itu kita
Tetapi sebagai guru itu menuntun bukan menuntut. Diibaratkan sebagai seorang petani, kita tidak bisa merubah padi menjadi jagung, tetapi kita bisa menuntut tumbuhnya padi, merawat, memupuk sehingga padi itu tumbuh menjadi padi yang berkualitas. Seperti itu juga guru, kita tidak boleh menuntut siswa harus pandai semua, harus bisa mengikuti pembelajaran kita, tetapi lebih kita menuntut apa yang dibutuhkan oleh murid. Selanjutnya tanggung jawab guru. Yang pertama, sebagai seorang guru hendaknya menciptakan lingkungan yang positif. Kemudian yang kedua, mencabut segala gangguan atau pelanggaran. Dan yang ketiga, terciptanya budaya positif. Next, Bu Aisyah. Nah, apa itu tujuan budaya positif? Kembali lagi, tujuan budaya positif yaitu menumbuhkan karakter murid, kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik murid, dan yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Apakah Bapak Ibu setuju dengan beberapa pertanyaan berikut? Disiplin berkaitan dengan tata tertib. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju ya. Yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju? Oke, kita catat ya. Nanti kita akan merefleksikan di akhir. Oke. Bu Laras tidak setuju ya? Pak Angga setuju, Bu Laras tidak setuju. Kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan murid. Sekali lagi, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, baik. 50-50. Ada yang setuju, ada yang kurang setuju. Yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir, memberikan penghargaan atau punishment kepada anak dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju? Oke, baik. Berarti yang kurang setuju tadi ada di poin 2 ya, hukuman dapat mendisiplinkan. Oh ya, 1 dan 2. Baik, terima kasih Bu Laras. Next. Konsep utama modul budaya positif Bapak Ibu. Jadi saya di dalam modul 1.4 ini mempelajari ada 7 konsep utama tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita nanti akan berdiskusi satu-satu dari ketujuh konsep utama tersebut. Next. Baik, nah nih, yang pertama adalah perubahan paradigma. Hari ini kita akan melakukan sebuah percobaan, oke? Ini gimana ya, nanti bersentuhan cewek dengan cowok, laki-laki dengan perempuan. Jadi nggak apa-apa. Oke. Apa salah satu apa salah kedua, ya monggo dicoba. Silakan. Nggak bersentuhan bisa ini, ya. Silakan Pak Hamim atau Bu Aisyah. Pak Hamim menggenggam kepala tangannya, seakan-akan Pak Hamim itu mempunyai sesuatu yang harus dijaga. Ojo sampai ini terbuka. Ini barang yang sangat berharga. Sedangkan Bu Aisyah dengan sekuat tenaga merayu Pak Hamim. Boleh dengan menghardik, boleh dengan memberikan hashtag, boleh dengan menyogok memberikan nasi, boleh dengan memberikan ya. Oke, baik. Baik, kita coba Bu Laras sama Pak Angga, Pak Hamim dengan Bu Aisyah, Bu Anggi dengan Bu Lulu. Suaranya Pak gini ya? Tidak apa-apa. Gangguan kecil Ibu, tidak masalah. Apa kurang pas Pak Anggi? Nah, oke, monggo kita bisa mulai. Hanya 30 detik saja, mulai dari hitungan ketiga.
Baik Bapak Ibu, kita langsung ke poin yang ketiga dalam kegiatan ini. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan. Jadi kita simpulkan, apakah orang lain bisa mengontrol kita? Tidak bisa. Karena yang mengontrol kita adalah diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan. Misalkan Pak Hamid tadi maturnya kurang sesuai sehingga saya tidak membuka. Berarti kebutuhannya Pak Hamid tidak terpenuhi. Berarti Pak Hamid mau melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dibutuhkan Pak Hamid. Seperti itu jadi Bapak Ibu. Next. Ini kita perubahan paradigma. Yang selanjutnya adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Baik Bapak Ibu, Dr. Maaf Baik Bapak Ibu, ini kita akan membahas tentang ilusi-ilusi yang selama ini mungkin sudah bersarang di pemikiran dan benak kita. Yang pertama adalah guru dapat mengontrol murid. Sebenarnya dapat apa betul? Dapat membantu mengontrol. Kembali lagi ke percobaan yang sudah kita lakukan. Apakah jenengan bisa dikontrol orang lain? Tidak. Jenengan melakukan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan panjenengan. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalaupun murid mau melakukannya, itu karena dia mengizinkan orang lain untuk mengontrol. Sama seperti yang dilakukan Pak Hamid. Pak Hamid tidak mengizinkan Bu Aisyah untuk dapat mengontrol Pak Hamid. Seperti itu guys, sama dengan murid kita. Murid kita bisa kita kendalikan itu karena dia mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar dapat mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Nah, ini yang bisa kita sampaikan tadi, bahwa penghargaan itu hanya ilusi ketika tujuannya untuk meningkatkan motivasi. Kenapa dikatakan seperti itu? Penguatan positif itu tidak selamanya efektif dan bermanfaat. Hari ini kamu saya kasih 10.000 karena kamu sudah bisa mengerjakan A, misalkan di Bapak Ibu. Besok dikasih lagi 10.000. Ketika dia mulai meningkat lagi, dia akan menuntut lebih dari apa yang sudah kita berikan. Jadi kesadarannya tidak tumbuh dari dalam dirinya, tetapi karena menginginkan penghargaan yang sering kita berikan. Next, Bu Aisyah. Ilusi yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi, ketika guru memberikan kritik itu menunjukkan penguatan karakter yang negatif, karena murid merasa ditunjukkan kekurangan-kekurangannya. Guys, Bapak Ibu kritik, kamu kok terlambat, kamu kok nggak pakai seragam, kamu kok dan lain sebagainya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kembali ke percobaan kita tadi. Meskipun kita sebagai guru, kita memiliki jadi role model dalam dunia pendidikan, tetapi kita tidak memiliki hak untuk memaksa siapapun, termasuk seorang murid. Next. Baik, masih di perubahan paradigma. Dikecilin aja. Terima kasih. Bagaimana seseorang bisa merubah diri, merubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol menurut Stephen apa ya bacanya? Covey. Yang pertama adalah stimulus respon. Itu merupakan realitas kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol,
realitas atau kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Kemudian pada sistem stimulus respon, semua orang melihat yang sama, tetapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan dan alasan. Jadi buruk bisa menjadi baik, tinggal cara kita melihatnya. Pada stimulus respon, orang lain bisa memantau saya, tetapi pada teori kontrol hanya Anda atau diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Faktanya tadi sudah kita percobaan bersama-sama. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau dalam teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Next, Bu Aisyah. Selanjutnya, setelah perubahan paradigma, kita menuju ke yang kedua, konsep yang kedua, yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah, mohon maaf tipe ya, yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Next, Bu Aisyah. Disiplin positif. Kalau tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Disiplin membuat seorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Piaget di London menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksudkan di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi, anak melakukan disiplin itu berasal dari motivasi dari dalam, bukan atas ketakutan akan hukuman atau pemberian hadiah dan yang lainnya. Baik, Pak Angga, saya mau mengajukan pertanyaan. Mohon izin untuk menjawab satu pertanyaan dari saya. Kehadiran Pak Angga di sesi diseminasi hari ini, motivasinya dari apa? Satu, apakah karena ada memenuhi undangan dari Busri? Yang kedua, apakah ada ayam geprek cerdas tadi karena Bu Anggi? Yang ketiga, atau memang ingin meningkatkan kemampuan diri Pak Angga sendiri sebagai seorang guru? Yang keempat, apakah takut dengan kepala sekolah karena ini sudah perintah atau tunjukkan dari kepala sekolah? Mohon itu dijawab ya. Motivasi Pak Angga. Motivasinya jujur atau enggak juga. Jujur Pak Angga. Kenapa jujur? Ya tadi ketika mau datang ke sini saya lihat kok ada bom makanan gitu. Ya, makanan ya, jadi saya datang ke sini ya motivasi saya adalah untuk mendapatkan kekenyangan diri. Iya. Yang kedua tentu saja kita sebagai guru harus terus berkembang dan mendapatkan ilmu dari jenengan sebagai yang guru penggerak. Itu motivasi saya. Tepuk tangan untuk Anda. Baik, terima kasih. Ada dua motivasi yang disampaikan oleh Pak Angga. Yang pertama karena untuk memperkenyang atau memperkaya memperkenyang diri, dan yang kedua untuk meningkatkan kemampuan diri. Ada yang mau menanggapi tentang dua motivasi Pak Angga? Apakah termasuk intrinsik motivasi dari dalam atau ekstrinsik motivasi dari luar? Monggo, Pak, apa Ibu ini? Bu Andi, mohon untuk ditanggapi.
Bu Ani jawaban yang luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Bu Ani. Ya, kita lanjutkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ketika anak-anak datang tepat waktu itu memang sadar saya sebagai seorang siswa, saya sebagai seorang pembelajar, saya disiplin untuk menghargai diri saya sendiri seperti itu. Next question. Baik Bapak Ibu, ini sekilas tentang nilai-nilai kebajikan yang harus atau yang beberapa telah dimiliki dan harus dikembangkan. Yang pertama tentunya yang kita gunakan adalah profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang kedua ada IBO, itu sikap murid mulai dari toleransi, rasa hormat sampai pada berkomitmen. Next, Bu Aish. Nilai-nilai kebajikan selanjutnya yang ketiga ada 9 pilar karakter yang terdiri dari cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya sampai pada toleransi, kedamaian dan kesatuan. Next, Bu Aish. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup yang dimulai dari dapat dipercaya, lurus hati sampai pada memberikan yang terbaik dari diri. Next, ada the 7 essential virtues. Mohon maaf kalau misalnya salah. Terdiri dari empati, suara hati, kontrol diri sampai dengan keadilan. Nah, ini tadi yang virtuous project nilainya seperti ini. Bapak Ibu ada peduli, rajin, integritas, keteguhan dan pengertian. Next, teori motivasi perilaku. Setelah kita mempelajari tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik, sekarang saya akan menyampaikan tentang teori motivasi perilaku. Nah, ini tadi yang sudah dicontohkan kita di awal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti eksternal seperti yang disampaikan Bu Agi. Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan atau validasi dari orang lain juga eksternal. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri adalah motivasi internal. Next. Setelah selesai motivasi, kemudian kita ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik Bapak Ibu, hukuman itu lebih mengacu kepada identitas gagal. Nah, untuk identitas murid yang sukses atau menghasilkan kata disiplin, itu kita hendaknya menggunakan konsekuensi atau restitusi. Tidak ada yang membacakan saya ini sesuatu. Bapak Ibu bisa langsung dipersani gitu nggih? Saya sebutkan satu-satu aja nggih. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi harus disepakati. Sedangkan restitusi itu memberikan berbagai pilihan atas sesuatu yang akan dilakukan. Selanjutnya, kalau hukuman lebih ke situasi yang tidak nyaman untuk murid dan untuk jangka panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman sih untuk murid atau anak sama deh untuk jangka panjang dan pendek. Kalau restitusi lebih ke menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman itu akan menjadikan korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Untuk hukuman murid akan merasa tersakiti, sedangkan konsekuensi murid akan dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi murid akan mendapat penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat pada identitas gagal hukuman, sedangkan pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalah pasti akan terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, itu di hukuman. Dikasih hukuman koyo apa sudah terlanjur mereka nggak takut, ya nggak efek hukumannya. Iya kan Ibu? Sudah terbiasa, aku dimarahin
konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus, sedangkan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Next, Bu Ais. Sama, ini sama dengan yang tadi, ada negatif, netral, positif, ada mutu paksaan, stimulus respon, dan teknik kontrol yang sudah kita bahas di depan. Next, nah ini sama. Next, Bu Ais. Nah, setelah selesai hukuman, konsekuensi dan restitusi, kita menuju ke 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Ada yang bisa memberikan saya sedikit penjelasan bertahan hidup yang termasuk ke dalam bertahan hidup yang bagaimana? Mungkin Bu Ais ya yang boleh menjawab. Ayo, biar nggak nanti kalau kami Bu Ais. Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Iya. Ini mungkin makan. Iya kan? Iya. Pipa itu ya Pak. Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup salah satunya mungkin dengan memenuhi dasar kita untuk hidup, ibadah, terus melalui untuk terakhir kita butuh makan, butuh minum, dan lain-lain. Ya, terima kasih Bu Ais. Oke, baik. Bertahan hidup yang ini kebutuhan dasar yang paling utama. Mulai dari makan minum, kemudian rumah, pakaian, sampai pakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Bu Laras, monggo. Untuk diberikan sedikit. Terima kasih saya pada kesempatannya. Contoh dari kebutuhan dasar manusia yang kasih sayang dan rasa diterima yaitu ketika dengan orang lain kita dihargai, yaitu rasa diterima. Lalu kasih sayang itu kepada sesama kita harus bisa menyayangi karena kita semuanya adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi harus saling menjaga, melindungi dan penuh kasih sayang. Iya. Terima kasih. Saya. Terima kasih Bu Laras. Ya, terima kasih Bu Laras, luar biasa ya. Kita manusia hidup pasti membutuhkan kasih sayang ya. Jadi, Pak Yudis ya, tidak mungkin kita agak menyaksikan sesuatu yang tidak enak aja kita udah kecewa ya. Itu kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang. Sama dengan kebutuhan murid-murid kita. Karena murid-murid kita juga manusia seperti kita, seperti itu. Yang ketiga, penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan. Jadi anak-anak itu atau manusia itu menginginkan diakui atas apa kemampuan atau kompetensi yang sudah mereka miliki. Nah, catatannya atau capaiannya itu di penguasaan. Maka power kekuatan mereka untuk memimpin, kekuatan untuk menjadi atasan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Ini jenengan kayaknya saat ini saya lihat membutuhkan sebuah kebebasan. Ya, mampu. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi happy, bahagia. Ya Pak ya. Ini yang dibutuhkan sebenarnya. Iya. Baik, oke. Hari ini, saat ini, sesi ini kita telah mengupas kebutuhan kita menurut 5 dasar kebutuhan itu. Dan kita dibawa pola pikir kita untuk memahami bahwa murid-murid yang setiap hari kita ajar, kita ketemu, mereka juga membutuhkan 5 kebutuhan dasar manusia. Next, nah, ini. Setelah 5 kebutuhan dasar, kita menuju ke 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, seorang guru kontrolnya menghukum. Yang kedua, seorang guru kontrolnya membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai seorang teman untuk murid. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Saya punya satu pertanyaan untuk Bu
merasa bersalah itu ini tahu ya yang kamu lakukan, lihat toh, gara-gara kamu terlambat saya dipanggil kepala sekolah gitu. Jadi anak tersebut merasa bersalah atas apa yang dilakukannya. Kemudian sebagai teman biasanya kalimatnya tidak apa-apa, nanti tak bantu, seperti itu ya ketika anak-anak mengalami kesulitan. Kalau sebagai pemantau, guru itu hanya memantau atau melihat, sedangkan sebagai manajer, guru itu membantu murid memecahkan problem atau masalahnya sendiri. Pak Angga ada yang mau disampaikan? Ya dulu cuma saya sebenarnya sebagai yang keempat saya. Oke, siap. Pemantau nih. Mantau dari jauh atau dari dekat? Jauh juga. Oh, siap. Jauh juga. Siap. Saya pantau. Siap. 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 Next, Bu Aisyah. Masya Allah, kita ini langsung sambil diskusi sekalian, jadi nanti tidak ada sesi diskusi. Restitusi ya. Gak usah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya. Setelah berbuat salah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini gambaran umum dari restitusi. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita lakukan tahapan restitusi, anak-anak tersebut bisa kembali ke kelompoknya dengan percaya diri, dengan semangat yang baru, dan dengan pikiran yang baru. Beda ketika kita anak-anak melakukan kesalahan, tetapi kita menghukumnya, mereka kembali ke kelompoknya dengan perasaan yang ciut, dengan perasaan yang negatif. Aku tadi seperti ini, aku beda dengan teman-temanku, jadi tidak mendapatkan penguatan dari guru. Next, Bu Aisyah. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi merupakan tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang keempat, restitusi berfokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah untuk kembali kepada kelompoknya. Next. Nah, ini ada tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan tentang keyakinan kelas. Kalimat-kalimat yang biasa digunakan adalah ketika anak melakukan kesalahan, itu bukan langsung menjudge, bukan langsung kamu salah dan lain sebagainya, tetapi kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Next, nanti kita akan bahas di jenjang selanjutnya. Nah, ini contoh penerapan atau langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Ini tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena telah berbuat salah menjadi pikiran yang positif terhadap dirinya. Kata-kata yang sering digunakan guru dalam penerapan restitusi ini yang pertama adalah berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Bapak Ibu juga punya salah. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau seperti itu dia bisa kembali menyayangi dirinya sendiri. Oh iya, manusia tempatnya salah dan manusia tempatnya lupa. Bapak Ibu guru juga punya salah. Jadi dia hatinya merasa dibesarkan kembali, identitasnya stabil, tidak terus dia menyalahkan dirinya sendiri. Next, guys. Kemudian validasi kebutuhan. Hal ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, karena pada dasarnya manusia melakukan suatu hal untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini kembali ke kebutuhan dasar yang kita pelajari 5 tadi, ya Bapak Ibu. Kita tadi mempelajari 5 kebutuhan dasar. Maka dari itu kita harus sadar dan mengubah paradigma pola pikir kita bahwa murid melakukan sesuatu itu pasti ada kebutuhan dasar
kebebasan yang ingin dia penuhi. Maka itu kita sebagai guru ketika ada murid melakukan kesalahan, kita gunakan segitiga restitusi. Langkah yang kedua dengan beberapa kalimat, misalnya kamu bisa saja loh melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Dengan hal seperti itu murid akan menyampaikan, iya bu, karena aku butuh kebebasan, karena aku butuh kesenangan, aku kurang happy, pelajarannya terlalu membosankan. Nah, dari pertanyaan ini nanti kita akan mengetahui kebutuhan yang diinginkan murid. Next, Bu Aish. Monggo saya bisa duduk dulu Pak Amin. Bu Andi, saya Pak Yudis, monggo. Es breaking, minum es maksudnya. Oh, Pak Yudis, monggo esnya. Oke, sambil minum es ya. Sambil nunggu pijat kan ya Bu kita. Pas. Nah, pada tahapan ketiga ini adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Pada tahapan ini, guru biasanya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai universal apa yang akan kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, sampai pada apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Jadi ketiga tahapan restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan selaku wali kelas 7 untuk bisa membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini nanti membantu kita ketika anak melakukan kesalahan, kita ingatkan, kita kembalikan, biar mereka bisa berefleksi, ini loh keyakinan yang sudah kita buat kemarin. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Next. Ini sebelum sampai ke sini, ini aksi nyata saya penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Sebelum ini saya mau memberikan satu contoh ya Bapak Ibu. Untuk penanganan restitusi, kita harus mengambil posisi kontrol guru itu pada manajer. Pada manajer. Jadi anak-anak yang kembali kesalahannya dan menemukan solusinya dengan kita tawarkan beberapa pilihan yang sesuai dengan keinginannya. Oke, baik. Saya punya satu contoh untuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu mari saya mengajak jenengan untuk kita terapkan kepada anak. Saya punya satu contoh yang barusan tadi saya saksikan di kelas 7F. Itu saya, kelasnya Bu. Itu saya membuat kesepakatan belajar khusus mapel PAI. Misalkan selama pembelajaran saya tidak ada kata-kata kasar, tidak ada membuli, tidak minum makan di kelas, dan lain sebagainya. Jadi ketika ada temannya yang lupa, dia membuli temannya yang lain, ternyata sudah bisa menerapkan kesepakatannya kita apa tadi, seperti itu. Jadi kesepakatan kelas ini menurut saya sangat membantu kita mengontrol anak-anak. Seperti itu ya Bapak Ibu, monggo besok bisa diterapkan langkah-langkah. Nanti saya sampaikan langkah-langkah untuk membuat kesepakatan kelas. Karena panjenengan yang baru, yang masih fresh, ya. Contoh disiplin, contoh restitusi ini sering saya sampaikan, sering saya lakukan pada anak-anak meski pelanggarannya kecil. Misalkan satu contoh pelanggaran karena dia tidak membawa kartu tes pada saat ujian. Baik, saya bisa dikatakan mungkin Pak Angga dan Bu Anggi ada yang jadi gurunya, ada yang jadi muridnya. Yang banyak Bu Anggi lupa gitu Pak Angga yang menerapkan restitusi. Oh, yang bukan baik.
tidak menjawab, didengarkan. Katanya dulu, jadwalnya hari ini apa? Informatik. Salah, katanya hari ini IPA. Anda belajar lagi ya. Iya, kalau ujiannya makanya penting itu, kan ada jadwalnya juga. Itu ya, lain kali ini masih tanggamu ya. Lain kali jangan diulang lagi. Iya, dan malah mengasih. Iya, Terima kasih Pak Anda dan Bu Adi. Jadi penerapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Mungkin saya bisa lebih meluruskan. Pak Angga bertanya kepada Bu Adi. Saya ketika Bu Adi jawab saya lupa Pak. Iya Adi, misalnya seperti itu ya. Lupa itu adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Pak Angga juga sering lupa. Lupa jalan pulang ke rumah, misalkan seperti itu. Lupa jam pulang, misalkan seperti itu. Jadi distabilkan identitasnya supaya Bu Adi kembali lagi. Iya. Terus kemudian yang kedua, Pak Angga bisa menerapkan kebutuhan yang Bu Adi lakukan. Kalau sudah seperti ini, apa yang seharusnya kamu lakukan? Kesalahan apa yang berakibat dari yang kamu lakukan? Saya tidak boleh masuk kelas. Nah, yang harus kamu lakukan apa? Seharusnya besok saya lebih teliti dan cermat. Saya minta tolong orang tua untuk mengingatkan saya, menjadwal atau membawa teman-teman saya. Seperti itu, oke? Next. Tadi kembali ke apa sebelum ini? Nah, oke. Aksi nyata penerapan budaya positif membuat keyakinan kelas. Jadi saya membuat kesepakatan kelas bersama kelas 7G. Ini bertujuan untuk menerapkan disiplin positif murid dan membentuk karakter murid sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita bahas tadi, termasuk profil pelajar Pancasila. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam membuat kesepakatan kelas yang pertama adalah saya meminta murid menuliskan ke dalam post-it hal-hal yang mereka butuhkan. Setelah mereka menuliskan apa yang menjadi kebutuhannya, kemudian menuliskan harapan-harapan mereka ketika belajar di kelas. Saya ingin kelas yang bersih, saya ingin kelas yang nyaman, saya ingin kelas yang tidak ramai, saya tidak mau dibully, dan lain sebagainya. Mereka tuliskan menggunakan bahasa mereka. Selanjutnya, murid menempel post-it di papan tulis. Setelah ditempel, tidak langsung dibuat di Bapak Ibu, karena saya melihat ada beberapa yang sudah mempraktikkan kesepakatan kelas, itu hanya sampai pada kebutuhan anak-anak saja. Padahal masih ada proses lagi, yaitu mengklasifikasikan atau diidentifikasi. Misalkan anak satu dengan anak yang lainnya, otomatis ada yang sama. Saya nggak suka rame seperti itu. Disebutkan beberapa anak. Jadi kita ambil, kita garis bawahi menjadi satu keyakinan. Saya meyakini, saya sepakat bahwa saya kelas 7G akan menjaga kenyamanan ketika belajar. Itu akan menjadi satu kalimat atau keyakinan kelas. Selanjutnya, saya bersama murid menyusun secara garis besar ini tadi yang saya sampaikan, dan yang terakhir mencetak kesepakatan kelas untuk ditempel di dalam kelas. Jadi membantu kita melakukan restitusi. Tadi diingatkan, kan kemarin kita sudah melakukan keyakinan kelas untuk tidak berkelahi dengan yang lain. Kenapa kamu langgar? Iya Bu, saya khilaf dan lain sebagainya. Next, Bu Ais. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas saya di semester awal tahun kemarin di kelas 7G. Ini saya dapatkan ilmunya dari platform Merdeka Anak Belajar, dari pelatihan saya mandiri. Kemudian saya mendapatkan penguatan di program atau pelatihan guru penggerak. Oke, itu kalimat saya sudah saya jadikan satu. Ada 4 pokok dengan subnya. dengan subnya dengan subnya masing-masing, ya. Tetapi dari guru penggerak ini saya belajar bahwa mungkin penyusunan kalimat yang saya gunakan masih belum pas atau belum sesuai. Tapi langkah-langkahnya saya yakin sudah bisa sesuai. Seperti itu, ya Bapak Ibu, sebelum
pertanyaan untuk saya. Monggo. Iya, baik. Baik, Bu Aisyah. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, tujuan untuk adanya kesepakatan kelas ini sendiri untuk apa dan bagaimana menerapkan budaya positif di dalam kelas bagi kita wali kelas. Terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Aisyah. Tujuan dari kesepakatan kelas ini sendiri adalah untuk membentuk karakter peserta didik. Oke, jadi untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai kebijakan kebajikan universal. Untuk nilai apa saja? Kedisiplinan. Di situ ada banyak sekali. Menghormati orang lain, tidak membuli, menghargai orang lain, seperti itu. Jadi tujuannya membentuk karakter dan mendisiplinkan murid. Dari kesepakatan kelas yang tumbuh dari motivasi internal. Kemudian yang kedua, pertanyaannya tentang bagaimana sebagai wali kelas untuk budaya positif. Seperti yang sudah saya praktikkan, saya buat aksi nyata, yaitu penerapan budaya positif berupa kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu termasuk ke dalam budaya positif sekolah. Kalau satu guru yang melakukan, akan lebih baik 2 guru atau 2 wali kelas, akan lebih baik lagi 3, 4, 5, 6, 7. Jika sudah semua melakukan, insya Allah akan tercipta suasana sekolah seperti yang di awal kita bahas tanggung jawab guru, menciptakan lingkungan yang harmonis, nyaman, dan aman. Seperti itu ya. Jadi wali kelas monggo besok bisa mulai membudayakan atau mulai membentuk budaya positif dengan membuat diagram kelas. Sampai J. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, monggo tanya saya ditanya, jangan didiamkan. Sakit. Monggo Kak Angga ya, Kak Hanif kalau tanya tanya saya. Iya, monggo ini silakan. Tadi kan Bu Sri Mulyani sudah menjelaskan tentang konstitusi di dalam kelas. Nah, contohnya tadi misalnya jika akan membuat kesalahan, kita sebagai guru tidak harus men-judge anak itu, tetapi kita misalnya apa namanya Bu? Seperti kayak kamu namanya manusia itu juga punya salah, kita juga punya salah. Tapi Bu, biasanya jika kita seperti itu dalam kelas, justru jika anak-anak yang bandel, kamu bisa kayak, oh benar, ternyata ini ya aku salah gak apa-apa. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kadang kita juga sulit menerapkan konsep yang sedemikian rupa di dalam real lapangan yang kita hadapi, gitu. Tidak bisa sesempurna itu dan tidak bisa seperfect itu dan tidak semudah yang kita bicarakan. Tetapi untuk menanggapi pertanyaan Bu Laras, kita bisa kelanjutannya dulu. Tadi kan yang pertama menstabilkan identitas. Lanjutkan tahap kedua yaitu mengvalidasi kebutuhan. Ketika yang pertama mungkin dia berpikiran bahwa oh Bu Laras ngomong ternyata aku salah ya wis gak apa-apa lah. Tapi kan ada langkah kedua yaitu tadi memvalidasi kebutuhan. Tanyai apakah kamu sudah sesuai melakukan ini. Jadi biar tunggu dari orangnya, oh tidak Bu, kamu tadi kok cuma bentak-bentak ya, bagus. Kamu tidak sampai ngeperang atau tidak sampai jilat temanmu ya ketika berkelahi mungkin tidak Bu. Berarti kamu masih bisa mengontrol emosi kamu. Dengan seperti itu, oh ternyata Bu harus bicara sama sekali. Nah pasti akan berubah seperti itu. Pasti akan berubah. Sekelas dia punya. Baik Bu, berarti kalau untuk yang ditanyakan Bu Andi, sebabnya mohon maaf ke belakang gitu. Kalau yang untuk ditanyakan Bu Andi lebih kepada proses pembelajaran. Ngoten nggih? Iya kan Bu nggih? Kalau yang saya sampaikan restitusi itu adalah tentang penganggaran. Misalnya anak lupa membawa buku, tadi IPAI barusan saja
J. Satu kali lagi pertanyaan sampai kita akan berikutnya. Monggo. Monggo, sampun ya terjawab. Terima kasih. Karena di kelas pembelajaran berarti kita nanti ke metode pembelajaran yang kita gunakan. Bapak Ibu Adi. Pak Amin. Biasanya Pak Amin. Sudah ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, sebelum saya tutup saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Mohon maaf tulisan saya terjadi harusnya bergerak dan menggerakkan. Mohon maaf ya. Tipe tadi. Terima kasih banyak. Oke, saya juga ingin menyampaikan bahwa di dalam guru penggerak ini latar belakang kita sebagai seorang pendidik ini sangat bermanfaat sekali untuk kita fokus pada murid. Jadi, monggo nanti kalau ada kesempatan penggerak angkatan selanjutnya, panjenengan semua bisa ikut berpartisipasi. Oke? Penggerak itu sangat menyenangkan sekali. Selain pembelajaran yang menyenangkan, juga ada manfaatnya. Ya, ya, benar sekali. Untuk teman dasar kita ya Pak itu ya, kita mau bertahan hidup itu harus. Oke, terima kasih untuk sesi diseminasi kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih atas kerjasamanya dari Bapak Ibu Guru. Karena maaf kalau tidak ada kata-kata yang kurang berkenan, saya tutup. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Backgroundnya jangan judulnya aja. Iya, iya.